Selamat siang, saya Hendavid. Selamat datang di Car Safari Residence. Pertama-tama saya akan menerangkan apa saja isi dari rumah di Car Safari Residence ini. Begitu kita masuk, kita akan mendapati ruang keluarga, ruang makan, dan juga area pantry yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga terkesan lega dan lapang. Berikutnya, kita akan melihat di sisi belakang masih ada teras terbuka, ada kamar mandi di satu sisinya, ada sebuah ruang kantor. Kita masih bisa melihat ada ruang taman yang terbuka yang masih bisa didapatkan. Jadi kita bisa melihat bahwa di ruang keluarga, ruang tamu, dan juga pantry yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga ruang di lantai 1 dari rumah ini terlihat sangat lapang. Luas tanahnya sendiri di sini adalah 105 meter persegi dengan ukuran lebar 6 dan ukuran panjangnya adalah 17,5 meter. Untuk luas bangunannya adalah 140 meter persegi, itu adalah untuk tipe basic. Kalau untuk tipe eksklusif, luasannya adalah sekitar 163 meter persegi. Satu yang paling menonjol dari rumah ini adalah tangga. Jadi kenapa saya bilang tangga? Kebanyakan kita melihat tangga itu dia adalah tangga putar. Sedangkan tangga yang ada di rumah ini, dia mengadopsi konsep Eropa di mana tangganya ada lurus. Ada kontra dan ada positifnya juga. Kalau dari segi kontranya mungkin ada beberapa orang dari suku yang melihat bahwa tangga lurus ini berbahaya. Akan tetapi kalau kita melihat dari segi efisiensi ruangan, dari segi kemudahan, maksud saya kemudahan itu adalah ketika bapak ibu harus membawa perabot naik ke atas. Jadi kita tidak perlu perabot itu harus berbelok, dan juga kita bisa melihat bahwa ceiling yang ada di tangga itu adalah ceiling yang tinggi. Dan ini tangganya sudah disesuaikan, jumlah anak tangganya, dan juga ukuran tangga, tingginya, dan juga tapaknya itu sangat nyaman untuk dipakai. Jadi tidak menyulitkan, terutama untuk orang tua ketika harus menaiki tangga ini. Oke, kita lanjut ke atas. Sekarang kita akan melihat lantai 2 dari rumah ini. Oke. Kita melihat yang pertama adalah satu kamar anak yang ada di samping. Kita bisa melihat bahwa kamar ini tetap mempunyai jendela tersendiri, jadi sehingga cahaya yang masuk itu cukup. Sehingga ruangan kamar ini tidak terkesan lembab, terkesan penuh cahaya, penuh kehidupan, dan kehangatan tentunya. Kita lanjut, di sisi kamar ini di sebelah adalah teras balkon yang bisa dipergunakan oleh 2 kamar anak. Kita sebut ini adalah kamar yang kedua. Kita lanjut. Ini adalah kamar anak yang kedua. Kita bisa lihat bahwa memang rumah ini direncanakan adalah rumah yang penuh cahaya, kalau kita bilang. Jadi pencahayaan alaminya sudah cukup, sehingga ruangan ini tidak terkesan terlalu gelap, meskipun tidak menggunakan lampu listrik tersendiri. Oke, kita bisa lihat ya. Jadi kamar anak ini dia punya jendela yang cukup besar yang ngarah ke arah teras yang balkon yang di belakang, sehingga cahayanya juga bisa masuk cukup. Kita bisa lihat bahwa ini ada balkonnya sendiri, dan dari kamar ini kita bisa langsung ke arah balkon. Di balkon ini bisa ditempatkan meja duduk sehingga orang bisa bercengkrama di balkon ini, terutama untuk 2 orang anak tersebut. Oke, kita akan melihat kamar yang lainnya. Berikutnya kita akan melihat kamar mandi untuk di lantai 2. Ini adalah kamar mandi di lantai 2. Kalau kita lihat, misalkan standar wastafel dan kloset. Nah, yang menariknya, developer bangunan ini sudah memikirkan bahwa area shower itu lantainya dia lebih rendah daripada lantai kamar mandinya, sehingga air yang keluar dari shower dia tidak akan membasahi lantai ini. Tetapi akan lebih baik apabila memang ini nanti setelah dihuni dibuatkan semacam penutup sehingga area shower ini benar-benar terpisah.
Berikutnya kita akan melihat kamar utama. Begitu kita masuk, kita bisa melihat bahwa developer menempatkan satu wardrobe di sini yang fungsionalnya bisa untuk menaruh baju dan yang lain. Ini adalah kamar utama. Seperti yang kita lihat, jendelanya cukup besar dan cukup penuh dengan cahaya matahari yang masuk. Sehingga ruangan ini tidak terkesan gelap meskipun tidak dinyalakan lampunya. Kita bisa lihat bahwa memang sudah dipersiapkan, ada stop kontaknya, ada untuk wifi-nya, jalur wifi, dan ada juga saklar tentunya. Dan ini dipersiapkan memang untuk ada TV dan yang lainnya. Oke, berikutnya kita ke area yang ada di belakang ranjang. Sebenarnya area ini masih bisa dipergunakan sebagai wardrobe, terutama untuk ibu-ibu yang mungkin koleksi bajunya, koleksi tasnya, ataupun koleksi sepatunya cukup banyak. Kita bisa berubah ruangan ini menjadi ruangan wardrobe tentunya. Kenapa? Ini juga berkaitan dengan di depannya itu adalah kamar mandi dalam untuk ruangan kamar utama. Kita bisa lihat konsepnya sama seperti yang sebelumnya, di mana area untuk showernya lantainya dia lebih rendah, dan memang lantainya ini dibuat lebih bertekstur sehingga ketika dia licin dia tidak ketika terkena air dia tidak terlalu licin. Dan kita juga bisa lihat, mungkin kita bisa tambahkan semacam penutup sehingga airnya itu benar-benar tidak kita bilang tidak muncrat lah ya sampai ke area kamar mandi yang ringnya. Kita bisa lihat ada wastafel, kaca yang cukup besar, biasanya sangat digemari oleh ibu-ibu, kaca-kaca yang besar untuk dandan dan sebagainya. Saya sangat menyarankan bahwa memang ruangan yang ada di belakang kamar ini akan dijadikan ruangan tambahan untuk wardrobe, terutama untuk ibu. Dan kalau ruangan yang di samping tadi yang kita lihat wardrobe yang pertama, ini memang kita bisa menggunakan untuk menaruh mungkin koleksi tas, ataupun sebagian punya bapak kalau di sini. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi mengenai Casa Varia Residence. Kenapa Bapak dan Ibu wajib memilih Casa Varia Residence ini sebagai tempat untuk tinggal? Satu, Casa Varia Residence ini terletak memang di dalam komplek Puri Gardena. Dan komplek ini terletak di jantungnya Jakarta Barat. Di sekeliling komplek Casa Varia ini ada beberapa fasilitas publik yang merupakan fasilitas unggulan. Salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Kita bisa lihat ada sekolah Bunda Mulia di dekat sini, ada sekolah Citra Kasih juga, ada sekolah Dian Harapan yang jaraknya sekitar 20-30 menit maksimal. Lalu juga ada fasilitas pusat perbelanjaan, supermarket. Kalau kita bilang di sini yang paling terkenal adalah Superindo. Di sana banyak sekali diskon setiap akhir bulan, diskon yang sangat disukai oleh para ibu rumah tangga terutama. Selain itu, fasilitas-fasilitas lainnya adalah rumah sakit. Di sekitar Casa Varia ini ada rumah sakit Mitra Keluarga, ada rumah sakit Hermina juga. Dan yang paling menyenangkan, Casa Varia ini letaknya tidak jauh dari bandara. Dari bandara itu kalau kita hanya melewati jalan umum, itu kira-kira 30 menit sudah masuk ke ring 2-nya bandara Soekarno-Hatta. Sehingga cukup nyaman untuk tinggal di Casa Varia ini. Casa Varia sendiri terletak di antara dua jalan tol. Yang pertama adalah jalur Jakarta Outer Ring Road yang di dalam. Lalu yang kedua itu adalah tol dari Kunciran ke Soekarno-Hatta. Yang tembusnya dari tol ini adalah ke Jakarta Timur, ke Jakarta Selatan, ke Bekasi, bahkan sampai ke Cibitung. Selain daripada letak yang strategis juga, meskipun dia ada di jantung Jakarta Barat, yang biasa terkenal banjir, perumahan Casa Varia ini belum pernah kebanjiran. Dan juga akses untuk masuk ke Casa Varia itu adalah akses yang tidak kebanjiran juga. Jadi itu adalah salah satu keuntungan kenapa harus memilih Casa Varia yang ada di tengah-tengah Jakarta Barat seperti ini. Jaraknya dari Citra hanya sekitar 5-10 menit. Ke Agung Sedayo Mall juga cukup dekat dari sini, mungkin sekitar 25 menitan.
Kalau mau ke Pantai Indah Kapuk, cukup masuk ke tol. 15 menit, 20 menit sudah sampai di Pantai Indah Kapuk. Unit yang ada di Casa Varia ini masih ada sekitar 18 unit dan semakin berkurang. Kita juga sudah mengadakan beberapa promo akhir tahun di Desember ini dan juga akan ada beberapa promo lagi untuk awal tahun di bulan Januari dan Februari, promo Imlek tentunya. Promo Chinese New Year kalau kita bilang. Jadi, saya menyarankan sebelum harga di Casa Varia ini naik, dan sudah pasti akan naik, saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk datang, menghubungi kami, lakukan survei, dan apabila memang benar-benar tertarik, segera akuisisi dan beli unit tersebut. Terima kasih.